Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang karakteristik dan ragam jenis kebutuhan khusus peserta didik. Kami beranggotakan 4 kelompok. Yang pertama, pengertian ABK. Kemudian ada jenis-jenis kebutuhan khusus peserta didik. Dan yang terakhir, karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah pengertian ABK. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang membutuhkan pendidikan dan layanan khusus untuk mengoptimalkan potensi kemanusiaannya secara utuh akibat adanya perbedaan kondisi dengan kebanyakan anak lainnya. Anak berkebutuhan khusus adalah sebutan yang biasa digunakan untuk membantu para orang tua memperoleh layanan yang dibutuhkan, menetapkan tujuan yang tepat, dan memperoleh pemahaman tentang kondisi anak mereka, serta tekanan-tekanan yang mungkin dihadapi oleh keluarga. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kebutuhan khusus pada peserta didik. Sebelum saya jelaskan, saya akan menyebutkan 8 jenis-jenis kebutuhan khusus pada peserta didik ini. Yang pertama yaitu tunanetra, yang kedua tunarungu, yang ketiga tunawicara, yang keempat tunadaksa, yang kelima tunalaras, yang keenam tunagrahita, yang ketujuh kesulitan belajar, dan yang terakhir yaitu autisme. Yang pertama yaitu tunanetra. Tunanetra yaitu anak yang mengalami gangguan daya penglihatannya berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian. Dalam kondisi seperti ini, seorang anak haruslah mendapatkan pendidikan kebutuhan khusus sejak dini, terutama jika kondisi ini memang dibawa anak sejak lahir. Yang kedua yaitu tunarungu. Tunarungu yaitu anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya. Gangguan pada pendengaran ini juga berdampak pada perkembangan berbahasa serta berbicara. Pada umumnya, anak tunarungu akan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, termasuk bersosialisasi dengan orang lain dan lingkungannya. Yang ketiga yaitu tunawicara. Pada tunawicara ini mengalami gangguan pada proses bicara, sehingga anak tersebut susah berkomunikasi selayaknya anak-anak pada umumnya. Yang keempat yaitu tunadaksa. Tunadaksa yaitu anak yang mengalami kelainan yang menetap pada alat gerak atau biasanya mengalami kelainan cacat fisik, kelainan otot, dan kelainan saraf, sehingga anak tunadaksa ini tidak dapat melakukan aktivitas-aktivitas yang dilakukan anak pada umumnya. Yang keempat ada tunalaras. Tunalaras yaitu anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan tingkah laku tidak sesuai norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kelompok usia manapun masyarakat pada umumnya, sehingga merugikan dirinya dan orang lain. Yang kelima yaitu tunagrahita. Tunagrahita yaitu anak berkebutuhan khusus di mana salah satu anak memiliki gangguan pada proses perkembangan mental, intelektual, serta sosial, sehingga perkembangan mereka cenderung lebih rendah dibandingkan anak pada umumnya. Hal ini bahkan bisa saja berupa kondisi keterbelakangan yang membuatnya mengalami masalah dalam berbagai bidang. Kesulitan belajar dan autisme. Kesulitan belajar biasanya anak tersebut ketika saat mengikuti kegiatan belajar di kelas tidak mampu mengikuti pembelajaran dengan baik dan benar. Hal itu disebabkan karena mengalami hambatan pada proses perkembangan kemampuan anak, biasanya kesulitan membaca, menulis, serta penalaran dalam memahami sesuatu. Nah, dari kesulitan belajar ini, terkadang anak itu ada yang tidak mengerti dengan apa yang guru itu sampaikan. Nah, jadi dia itu mengalami keterhambatan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu autisme. Autisme adalah gangguan perkembangan persasif yang ditandai dengan kelainan kualitatif dalam interaksi sosial, dalam pola komunikasi, minat, dan aktivitas terbatas. Nah, untuk autisme ini biasanya dia itu mengalami sebuah kelainan entah dari fisik atau dari gaya interaksi sosialnya, komunikasi, minat, dan aktivitasnya itu terbatas, jadi tidak
seperti anak pada umumnya. Selanjutnya yaitu karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus. Karakteristik anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami kelainan dengan karakteristik khusus yang membedakannya dengan anak normal pada umumnya serta memerlukan pendidikan khusus sesuai dengan jenis kelainannya. Nah, apa saja sih karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus itu? Nah, untuk yang pertama yaitu tunanetra, yaitu A, tidak mampu melihat. Nah, jadi tunanetra itu dia mengalami gangguan pada mata. Terus tidak mampu mengenali orang pada jarak 6 meter. Kemudian sering meraba-raba tersandung saat berjalan, mengalami kesulitan mengambil benda-benda kecil di dekatnya. Lalu matanya bergoyang terus-menerus. Selanjutnya yaitu tunarungu. Tunarungu yaitu ada satu, ketergantungan terhadap instruksi saat di kelas. Kemudian B, hambatan dalam bahasa dan bicara. Lalu memiliki kemampuan akademik yang rendah khususnya dalam membaca. Kemudian tidak mampu mendengar dan ucapan kata tidak jelas. Selanjutnya untuk tunawicara. Yang pertama yaitu berbicara keras dan tidak jelas. Suka melihat gerak bibir atau gerak tubuh teman bicaranya. Telinga mengeluarkan cairan, menggunakan alat bantu dengar, dan bibirnya itu sumbing. Tunadaksa. Dan yang terakhir, anggota gerak tubuh kaku atau lemah atau lumpuh. Kemudian kesulitan dalam gerak, yaitu geraknya tidak sempurna, tidak lentur atau tidak terkendali. Lalu terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap, tidak sempurna, lebih kecil dari biasanya. Kemudian terdapat cacat pada alat gerak. Dan yang terakhir, jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam. Berikutnya anak tunalaras. Anak tunalaras tidak mampu membangun hubungan baik dengan teman dan gurunya. Bertingkah laku atau berperasaan tidak pada tempatnya, selalu pervasif dan tidak menggembirakan atau depresi, cenderung ke arah simptom fisik seperti merasa sakit atau ketakutan berhubungan dengan orang atau masalah di sekolahnya. Selanjutnya, tunagrahita. Anak tunagrahita berpenampilan fisik tidak seimbang, misalnya kepala terlalu kecil atau terlalu besar. Tidak bisa mengurus diri sendiri sesuai usia. Perkembangan bicara dan bahasanya terlambat. Tidak ada atau kurang sekali perhatian terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, koordinasi geraknya kurang atau gerakan Serina tidak terkendali. Selanjutnya, kesulitan belajar. Anak kesulitan belajar, perkembangan kemampuan membacanya terlambat, kemampuan memahami isi bacaan rendah, serta kalau membaca sering terdapat kesalahan. Yang selanjutnya, anak autisme. Anak autis sulit untuk menirukan sesuatu secara spontan, tidak mampu belajar melalui teman sebaya, tidak mampu memahami bahasa tubuh, hanya memproses informasi visual tanpa memproses informasi auditori. Dan yang terakhir, terpaku pada perilaku repetitif dan kehilangan kesempatan untuk menggali informasi baru. Jadi, kesimpulannya adalah anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak yang memiliki karakteristik khusus. Keadaan khusus membuat mereka berbeda dengan yang lainnya. Pemberian predikat berkebutuhan khusus tentu saja tanpa selalu menunjukkan pada pengertian lemah mental atau tidak identik dengan ketidakmampuan emosi atau kelainan fisik. Anak yang termasuk ABK antara lain tunanetra, tunarungu, tunarita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, serta dengan gangguan kesehatan.